Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Arif Dinato, untuk menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran guna sertifikasi dosen tahun 2023. Oleh saya sendiri, Arif Dinato, selaku dosen program studi rekayasa kehutanan Institut Teknologi Sumatera. Adapun identitas mata kuliah, yaitu mata kuliah Teknik Sivikultur dengan kode mata kuliah RH2143 dengan bobot SKS 3 SKS yang dilakukan pada semester 3 dengan sifat mata kuliah wajib dan terdiri atas teori dan praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pohon dan pembentukan tegakan hutan dalam upaya pengelolaan hutan tanaman. Oleh karena itu, mahasiswa akan belajar tentang bagaimana teknologi perbanyakan tanaman hutan, baik secara generatif maupun vegetatif, kemudian penanaman, pemeliharaan tanaman, serta aplikasi teknik silvikultur dalam rehabilitasi dan reklamasi serta restorasi hutan. Adapun capaian pembelajaran, ada capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah berupa aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, yang kemudian dilanjutkan pada capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pohon dan proses ekofisiologis pohon, serta mampu menjelaskan pengelolaan hutan tanaman, dan mahasiswa mampu menjelaskan atau melaksanakan teknologi perbanyakan hutan, baik secara generatif maupun vegetatif, serta memahami bagaimana proses kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman, dan penerapan teknik silvikultur dalam rehabilitasi, reklamasi, dan restorasi hutan dan lahan. Serta terakhir mampu menjelaskan sistem silvikultur di Indonesia. Adapun pembagian pokok bahasan, yaitu ada 11 pokok bahasan yang dikelompokkan dalam 14 pertemuan dengan 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan setelah ujian semester. Pertemuan pertama yaitu tentang kontrak perkuliahan dan membahas tentang ruang lingkup teknik silvikultur serta proses pertumbuhan pohon dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada proses ekofisiologis pohon, kemudian ada bagaimana upaya pengelolaan tanaman, kemudian setelah ujian tengah semester, pembahasan tentang perencanaan persemaian, perbanyakan tanaman secara vegetatif, penanaman, kemudian pemeliharaan, dan yang terakhir dilanjutkan dengan pembahasan sistem silvikultur di Indonesia. Adapun sistem pembelajaran dengan dosen pengajar sejumlah 3 orang, dengan jumlah pertemuan 16 pertemuan, pada pertemuan 8 dan 16 adalah ujian, dengan beban SKS ada 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tugas mandiri, dan praktikum. Keberhasilan para peserta perkuliahan diukur berdasarkan hasil pada ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian tugas, kuis, dan juga praktikum. Dengan syarat untuk mengikuti ujian, kehadiran minimal 80% dari tatap muka terjadwal. Adapun proses pembelajaran berupa presentasi penilaian, yaitu UTS besar 30%, UAS 30%, tugas 5%, kuis 5%, dan praktikum 30%, semua dalam skala 100. Kemudian dikonversikan dalam nilai akhir, yaitu nilai akhir ini kemudian dikonversi menjadi nilai huruf dan huruf moto. Adapun dalam proses pembelajaran, kontrak perkuliahan dan peraturan di dalam kelas disepakati antara dosen dan mahasiswa. Kemudian proses komunikasi terjalin di grup WA untuk presensi, tugas, ataupun menyepakati proses pembelajaran yang lainnya. Kemudian pemberian tugas, kuis, dan praktikum dilakukan melalui Google Classroom. Berikut merupakan cuplikan proses perkuliahan pada pokok bahasan penanaman pohon yang dilakukan secara langsung pada 10 November 2020. Proses perkuliahan secara real classroom dilakukan dengan proses delivery pemaparan materi, kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan juga ada proses assessment berupa tugas. Capaian akhir pada perkuliahan tersebut
berupa mahasiswa mampu melaksanakan atau memahami teori tentang kegiatan penanaman di lahan. Dalam proses perkuliahan, ada pemberian tentang materi penanaman dan interaksi dan diskusi selama proses pemberian materi, dan dilanjutkan pemberian arahan tugas yang dijelaskan secara prosedur pengerjaannya di Google Classroom. Berikut merupakan cuplikan proses perkuliahan penanaman pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Kita lanjut di mata kuliah teknik silvikultur. Kalau sebelumnya kita pernah sampaikan beberapa bagian yang membahas tentang persemaian. Bagian yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan perbanyakan vegetatif. Kemudian di hari ini kita akan membahas tentang salah satu aspek yang dinamakan dalam teknik silvikultur yang penanaman. Gitu. Mungkin kalau urusan nanam sebenarnya sudah biasa, gitu ya. Tapi kita akan melihat bagaimana beberapa teori ya terkait dengan penanaman. Sudah terlihat ya slide ya? Sudah. Baik, terima kasih semuanya. Hari ini bicara penanaman pohon, yang sebenarnya sangat umum, gitu kan, atau sudah pernah didapatkan prakteknya, tetapi kita akan melihat beberapa aspek teorinya atau landasan berpikirnya seperti apa sih yang dinamakan dengan penanaman pohon. Jadi ini menjadikan gambaran kita mampu melihat sebuah konsep yang sebenarnya nanam aja biasa gitu, tapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sehingga ini menjadi satu keberhasilan tersendiri. Gitu. Karena kenapa? Karena aspek penanaman ini adalah bagian dari inti dari budidaya. Gitu. Semua yang kaitan di awal yang sebelumnya saya bilang adalah persemaian, ya. Kemudian langsung teknik perbanyakan, itu kan teknik perbanyakan pada level masih di dalam persemaian, masih di dalam taraf bisa jadi laboratorium, kalau kultur jaringan bisa jadi taraf persemaian, apakah di kebun pangkasnya, misalnya kayak stek pucuk, gitu. Atau kemudian beberapa perbanyakan secara generatif. Nah, itu masih tahap awal. Bagian pentingnya adalah inti dari budidaya itu ketika sudah masuk ke lapangan. Gitu. Ketika masuk di lapangan adalah inti dari budidaya hutan, ya, karena kita nggak berpikir menanam dalam konteks hutan, menanam itu cuma 100 meter persegi, 100 meter persegi, enggak. Tapi sudah ribuan hektar yang akan ditanam. Gitu. Karena itu menjadi bagaimana treatment kita, karena penanaman ya untuk kehutanan tentu arealnya harus luas, biayanya juga besar, sehingga jangan sampai area yang luas, biaya yang besar itu tidak mendapatkan output yang maksimal. Nah, ini kegiatan penanaman meliputi jenis. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah pemilihan jenis. Gitu. Karena pemilihan jenis itu menjadi titik poin perbedaan dari setiap karakter. Pemilihan jenis akan berbeda. Misalnya dulu pernah teman-teman berbicara tentang toleran intoleran. Itu akan berbeda. Mana yang harus lebih dijauhkan, mana yang termasuk kemudian tumbuhan-tumbuhan yang menjadi pionir atau yang maju duluan di dalam proses ketika nanam dan lahan itu masih kosong tanpa ada vegetasi atau gitu. Tergantung tujuannya juga, apakah pemilihan jenis itu mau difokuskan kepada penanaman. Ya, mau difokuskan kepada penanaman, maksud saya penanaman yang sifatnya gabungan antara kehutanan dan pertanian. Seperti agroforestry, itu harus juga dipertimbangkan. Gitu. Kalau misalnya kita memilih pola tanamnya adalah monokultur, katakanlah, itu akan tentu akan berbeda ketika pemilihan jenis pada tanaman tumpang sari atau agroforestry. Penanaman. Belum, Pak. Sudah, Pak. Siapa namanya? Saya, Pak, waktu itu yang di Kebun Raya.
Oh, kebun raya. Oke. Karena nanti kalau nanam beda-beda, tentu akan endingnya akan jadi beda. Tujuan nanam kan ada yang untuk dipanen, ada yang untuk konservasi, ada yang memang untuk bagian dari rehabilitasi, dibiarkan, atau memang nanam untuk orang lain bisa jadi. Gitu. Jadi ada yang nanam, ada nanam untuk penghijauan, tentu itu juga. Ada bagian program pemerintah juga ada. Nah itu akan menjadi berbeda-beda. Ketika akan menjadi berbeda-beda, gitu kan, tapi punya tujuan yang sama. Gitu kan. Agendanya beda-beda, kegiatannya beda-beda, tetapi tujuannya sama, yaitu bagaimana ketika penanaman itu punya tegakan yang sehat, gitu kan, dan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Itu intinya. Kalau karakter pertama di dalam penanaman adalah pemilihan jenis pohon. Salah dalam merencanakan pemilihan jenis pohon juga akan salah mendapatkan tujuan penanaman. Kalau memang tujuan penanamannya, teman-teman mau nanam misalnya untuk tanaman yang sifatnya penyerap udara atau untuk di hutan kota, atau kemudian menjadi apa namanya, sirkulasi atau penyerap karbon, gitu kan, karena karbon di kondisi karbon dioksida di satu jalan atau lingkungan atau satu kota, maka tentu akan berbeda ketika kita mau menggunakan tanaman untuk kebutuhan ekonomi, gitu. Misalnya kalau untuk tanaman-tanaman yang ada di penyerap karbon, kira-kira apa yang perlu ditanam? Contohnya apa? Ketapang ya, Pak? Kapang. Yang lain? Rembesi, Pak. Rembesi yang kalian lihat ya. Rembesi itu kan tergantung tujuan dari penanamannya kan. Mau nanam untuk apa? Rembesi bisa jadi. Apa lagi? Kemudian misalnya flamboyan. Apa? Gak dengar tadi. Nah itu akan berbeda. Tapi juga dipertimbangkan gitu. Misalnya tujuan dari penanaman untuk memperindah lokasi parkir. Kira-kira tanaman apa yang cocok? Bungur, Pak. Bungur. Apa lagi? Flamboyan, Pak. Flamboyan masih bisa. Ya. Kemudian yang kedua adalah kecocokan jenis dengan tempat tumbuh. Ya, kecocokan jenis dengan tempat tumbuh. Nanti saya minta nanti sebagai bagian tugas nanti akan saya jelaskan perintahnya, nanti kalian cari ya. Kira-kira jenis yang ada di kalian itu kualitas tempat tumbuhnya seperti apa sih? Bagaimana pH-nya? Kalian bisa cari referensi ya. pH-nya, kemudian bagaimana ketinggian tempatnya, cocok nggak kira-kira? Itu harus dilihat. Kemudian ketersediaan bibit yang akan ditanam ini menjadi penting. Kalau bibit itu susah tersedia, jadi akan susah. Misalnya yang sering tersedia di Lampung ya lebih banyak jabon putih dibanding jabon merah. Gitu. Lebih banyak beberapa tanaman yang sifatnya fabacee itu. Atau kesediaan bibit yang akan ditanam nggak susah gitu. Misalnya beberapa tanaman-tanaman yang memang langka gitu, seperti bibit sonokeling, kemudian bibit ulin gitu kan, bibit ramin gitu. Itu memang tumbuhan-tumbuhan yang memang nggak susah. Gitu. Walaupun kita punya tujuan yang bagus, tapi harus melihat aspek ketersediaan bibit yang akan ditanam. Gitu. Kemudian teknik budidaya yang telah dikuasai. Ya. Nah, ini tekniknya harus dikuasai. Karena dari jenis itu akan muncul kira-kira treatmentnya ini dia termasuk toleran atau intoleran, itu harus dipertimbangkan. Kemudian masuknya, kemudian apakah jarak tanamnya sesuai gitu kan? Apakah tanaman ini bisa dimanfaatkan untuk nilai ekonomi tambahan seperti tanaman pertanian, bisa ditumpang lestarikan gitu. Apakah tanaman ini punya kondisi penyakit, itu harus diketahui juga. Nah itu yang menjadi pertimbangan dari pemilihan jenis pohon. Kesesuaian jenis tanaman dengan lahan.
tanamannya harus sesuai dengan lahan yang ditempati. Karena kalau jenis tanamannya tidak sesuai, ya pertumbuhannya tidak optimal. Jenis tanaman apa yang cocok dengan mangrove? Tahu, Pak. Oke, beberapa jenisnya adalah Rhizopora, Avicennia, Bruguiera. Nah, itu beberapa jenis-jenis yang ada di dalam hutan mangrove. Yang pertama adalah mampu dipertimbangkan apakah mampu tumbuh di tempat terbuka di bawah sinar matahari penuh. Ini kaitan dengan intoleran atau toleran. Intoleran atau toleran. Kemudian mampu bersaing dengan alang-alang dan gulma lainnya. Mampu bersaing dengan alang-alang dan gulma lainnya. Ya. Artinya dia bisa cepat tumbuh dengan baik. Jadi yang dipilih cepat tumbuh dan tingginya agresif. Salah satunya adalah fast growing. Gitu. Intoleran, Pak. Intoleran. Intoleran artinya apa? Pohon atau tumbuhan yang memerlukan cahaya penuh untuk hidupnya, Pak. Apa contohnya? Contohnya pohon ulin, agatis, sama agatis, Pak. Nah, kira-kira untuk tanaman yang kritis apa kira-kira? Teman-teman agak kasih contoh nggak? Yang paling tahan juga, yang sering banyak di Tera juga. Kayu putih, Pak. Akasia, Pak. Kayu putih. Betul, kayu putih apa lagi? Akasia. Akasia itu paling ramai itu ya. Teman bisa tahu ya. Itu paling cepat bersaing dengan alang-alang dan gulma. Tapi itu termasuk invasif spesies ya, tanaman yang kemudian sangat menginvasif. Mudah bertunas lagi bila terbakar atau dipangkas. Ini salah satunya akasia. Akasia atau eukaliptus itu termasuk tanaman yang mudah tertunas lagi ya, bila terbakar atau ditebas, atau dipangkas. Nah, ada yang tanyakan nggak sebelumnya ini? Sebelum saya lanjutkan, ada yang tanyakan? Belum, Pak. Baik. Saya lanjutkan, faktor-faktor yang mempengaruhi jarak tanam. Tingkat kesuburan tanah. Ya, pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih besar jika dibandingkan pada tanah yang kurang subur. Kenapa? Karena ketika tanah itu subur, maka punya potensi untuk memberikan nutrisi pada tanaman untuk membuat tajuk itu semakin besar. Gitu. Gitu. Tapi kembali lagi, biasanya rata-rata punya ukuran masing-masing gitu ya. Pada umumnya nih 3x3, 3x4, 4x5 ya. 4x4 itu umumnya ya. Sekitar antara itu. Tapi untuk tanaman-tanaman yang khusus memang menginginkan ketika ditanam yang subur dia bagus gitu. Ya bisa jarak tanamnya besar. Misalnya 7-8, misalnya durian seperti itu. Atau tanaman-tanaman yang punya proporsi yang besar ya, jarak tanamnya bisa misalnya kayak memang dikhususkan term besi gitu kan. Itu memang pengennya sehingga tidak terlalu rapat ya antar tajuknya itu. Kemudian jenis tanaman yang bertajuk lebar ditanam dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman bertajuk kecil. Maksudnya seperti apa? Misalnya teman-teman ada gelodokan. Itu gelodokan tiang itu memanjang seperti ini. Makanya ditanam dengan ya nggak terlalu besar jarak tanamnya. Karena tubuhnya besar seperti ini, gelodokan tiang ya. Teman-teman akan lihat. Beda dengan tanaman tanjung. Tanaman tanjung itu punya tajuk. Ya, tajuk beda dengan gelodokan tiang. Atau memang yang seperti jabon itu rata-rata 4x4 umumnya. Gitu. Nah ini misalnya, ini monokultur atau kembang sari? Monokultur, Pak. Tanaman apa ini? Akasia, Pak. Akasia ya, Pak. Iya, akasia. Teman bisa lihat ya. Ini merupakan salah satu contoh pemilihan tanaman di lahan kritis ya. Gitu. Jadi tanamannya lebih cepat daripada gulmanya. Ya, sangat invasif juga. Tapi biasanya memang banyak tanaman ini
Biasanya untuk menutupi lahan cara cepat ya pakai kasih. Kalau perhatikan di dalam tanaman pinus, dia punya kandungan yang disebut dengan zat alelopati. Teman-teman bisa melihat di sini ada kandungan zat alelopati. Ketika dia jatuh, tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini ya, tidak bisa tumbuh dengan baik. Ya, tidak bisa tumbuh dengan baik. Tanaman-tanaman hutan atau tanaman pertanian ya, karena ada zat alelopati. Jadi beberapa tanaman harus diperhatikan, tidak bisa spesies tanaman itu tumbuh dengan baik di bawah tegakan pinus. Tetapi ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh baik. Tetapi sebagian besar tanaman itu susah untuk hidup karena ada zat alelopati tadi sebagai racun bagi tanaman yang lain gitu. Mungkin tanaman-tanaman yang lain ya bisa, sehingga seperti pisang, kalau memang pisang memang kuat, atau memang beberapa ya pasti, tapi tidak bisa seperti layaknya ini. Tidak bisa seperti layaknya yang satu barisnya. Ini tanaman kan bisa di agroforestry kan. Ini tanamannya namanya jati, bukan tanaman yang PTS juga. Gitu. Tapi ikut juga sebagai agroforestry. Ini ada tanamannya jagung, kemudian ada kacang-kacangan gitu kan. Gitu. Nah ini bisa di sana. Kemudian kalau ini bisa kayak seperti ini, kalau memang ini tanaman bisa dimanfaatkan, misalnya buat yang sejenis kayak seperti ini, ada serai wangi, akar wangi gitu. Itu bisa buat agroforestry. Ya. Sederhananya gini, apa kelebihannya tanaman tumbang pola tumbang sari dengan monokultur? Agroforestry sama monokultur. Kalau agroforestry gitu Pak, itu tuh bisa memberi kayak kan tanamannya diproduksi gitu kan Pak ya, bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk masyarakat banyak. Oke, sudah dijawab oleh Siti Soleha. Ekonominya sekarang apa? Manfaatnya itu membantu penggunaan lahan secara optimal sehingga dapat memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat, Pak. Perawatan agroforestry itu tanaman pertaniannya diurus secara berkala gitu, Pak. Nah, terjadinya penyakit itu lebih kecil. Gitu. Kemudian pertukaran nutrisi ya, itu jauh lebih baik gitu kan gini. Ini tanaman besar, ini ada tanaman kecil ini dipupuk, gitu kan. Di sini nutrisinya ada pertukar menukar nutrisi, ya kan? Nah ini misalnya, kan kebutuhan nutrisinya banyak tuh. Di sini ada suplainya juga. Nanti ada mikorrhiza yang bantu juga. Nanti ada, bisa suplai nutrisi salah satunya. Karena ini perakarannya tinggi kan, perakarannya. Ya tapi juga di sana ada kelemahannya juga, yaitu kaitan dengan kompetisi nutrisi. Tapi nanti tinggal dihitung-hitung lagi ya, hitung-hitung aja terhadap kondisi ini. Karena ada yang menyebutkan itu sebuah fasilitasi, tapi ada yang menyebutkan itu bagian dari kompetisi.